Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi tugas kami tentang dasar hukum, peran, dan fungsi koperasi. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 8 yang pertama yaitu Doni Setiobudi, yang kedua yaitu Maulidia Isneni Nuralia, yang ketiga Amaliatus Soliha, yang keempat yaitu Azhar Bahaudin. Untuk pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian koperasi konvensional dan koperasi syariah. Yang kedua yaitu dasar hukum koperasi konvensional dan koperasi syariah. Yang ketiga yaitu peran dan fungsi koperasi konvensional dan koperasi syariah. Yang keempat yaitu kelebihan koperasi syariah dan koperasi konvensional. Yang kelima yaitu kekurangan koperasi konvensional dan koperasi syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang berjudul Dasar Hukum, Peran dan juga Fungsi dari Koperasi. Perkenalkan, nama saya Doni Setiobudi, NIM 093. Saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan mengenai dasar hukum dan juga definisi koperasi secara konvensional maupun syariah. Yang pertama yaitu ada koperasi secara konvensional. Dari segi bahasa, koperasi berasal dari kata cooperation yang artinya bekerja sama atau bekerja secara bersama-sama. Sedangkan dari segi istilah atau definisi koperasi ada beberapa tokoh yang menjelaskan. Salah satunya yaitu dari Bapak Koperasi Indonesia yaitu Muhammad Hatta. Beliau menjelaskan koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki kehidupan ekonomi berdasarkan prinsip saling tolong-menolong seseorang untuk semua dan juga semua untuk seseorang. Adapun menurut UU Koperasi nomor 7 tahun 1958, koperasi merupakan satu bentuk perkumpulan yang mempunyai anggota berupa orang-orang atau badan-badan hukum yang tidak berkonsentrasi dalam modal dengan ketentuan berasaskan gotong royong, bertujuan untuk mengembangkan kesejahteraan anggotanya secara sukarela. Dari dua definisi di atas dapat kita simpulkan bahwa koperasi adalah suatu badan usaha atau suatu usaha yang mempunyai sekumpulan anggota sebagai usaha yang dimiliki atau dioperasikan secara bersama-sama, didasari atas kekeluargaan dan juga gotong royong. Kemudian yang selanjutnya yaitu pengertian koperasi secara syariah. Dalam koperasi syariah juga terdapat beberapa definisi menurut para ahli, yang diantaranya menurut Ahmad Ifham, koperasi syariah merupakan lembaga koperasi di mana semua kegiatan usahanya adalah usaha yang baik, benar, halal, dan juga bermanfaat serta menguntungkan dengan menggunakan sistem bagi hasil. Dan tentunya tidak ada riba di dalamnya. Ada pula menurut Suemitra, beliau mendefinisikan bahwa koperasi syariah ialah suatu lembaga keuangan mikro di mana sistem operasionalnya menggunakan sistem bagi hasil dengan tujuan menumbuhkan usaha-usaha kecil anggotanya dengan harapan mampu mengangkat derajat dan juga membela kepentingan kaum fakir dan juga kaum miskin. Dari dua definisi di atas dapat kita pahami bahwa koperasi syariah adalah suatu badan usaha atau suatu koperasi yang usahanya itu menerapkan atau lebih mengedepankan prinsip-prinsip syariah di dalamnya. Dalam koperasi syariah juga tidak dibenarkan terdapat seperti riba, gharar, maupun maisir. Baik, selanjutnya yaitu dasar hukum dari koperasi konvensional. Di sini terdapat 3 dasar hukum atau landasan yang dipakai oleh koperasi konvensional. Yang pertama yaitu landasan idil.
Koperasi konvensional berlandaskan ideal Pancasila, yaitu kelima sila yang di dalamnya. Dasar ini harus diterapkan oleh seluruh anggota koperasi di dalamnya, sebab selain sebagai dasar negara, Pancasila juga sebagai falsafah hidup berbangsa dan juga bernegara. Yang kedua ada landasan struktural. Dalam koperasi konvensional yaitu Undang-Undang Dasar 1945, seperti yang berbunyi pada pasal 33 ayat 1 UUD tahun 1945 bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Yang ketiga ada landasan mental. Landasan mental dalam koperasi yaitu setia kawan dan juga kesadaran pribadi berdasarkan asas kekeluargaan dan juga asas gotong royong. Dalam UU nomor 25 tahun 1992 bab 2 pasal 2 disebutkan bahwa landasan dan asas dalam koperasi konvensional adalah berdasarkan Pancasila, UUD 1945 dan juga berdasarkan asas kekeluargaan. Selanjutnya yaitu dasar hukum dari koperasi syariah. Sesuai dengan pendapat DSN MUI nomor 19 garis miring DSN tanda hubung MUI garis miring 6 garis miring 2001 tentang kord yang memperbolehkan untuk memberi pinjaman dengan mengenakan beban biaya administrasi kepada nasabah. Sehubungan dengan akad kord tidak boleh berdasarkan perhitungan persentase dari jumlah dana kord yang diberikan. Landasan kord ini berdasarkan Al-Quran dan juga hadis. Seperti firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 11. Allah berfirman yang artinya, siapakah yang meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan balasan untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak. Kemudian yang kedua dari hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau berkata, orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitan, maka Allah akan melepaskan kesulitannya nanti di akhirat atau di kiamat kelak. Dan menyedekahkan sebagian atau seluruhnya, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Hadis riwayat Muslim. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulidia Isnani Nur Alia akan menjelaskan tentang peran dan fungsi koperasi konvensional. Pendirian koperasi pada mulanya dimaksudkan untuk menolong para petani dari pertanian, harga yang dilakukan oleh tengkulak. Hal ini terjadi pada awal revolusi industri di Eropa, di mana harga barang-barang hasil pertanian dipermainkan oleh para tengkulak. Di samping itu juga kaum buruh yang diabaikan oleh kaum kapitalis. Ketergantungan ini terutama disebabkan oleh keadaan ekonomi petani dan kaum buruh yang masih bersifat subsistem atau tidak menentu. Untuk mengatasi keadaan ini, para petani meminjamkan kepada tengkulak dengan menjamin hasil pertanian. Sedangkan kaum buruh mendapat tekanan yang kuat dari kaum kapitalis dalam melaksanakan pekerjaan. Untuk mendalami fungsi dan hak koperasi pada kegiatan ini akan membahas secara terinci yang meliputi 3 bagian. Yang bagian pertama yaitu membahas beberapa aliran pemikiran koperasi dalam masyarakat. Yang kedua yaitu membahas tentang fungsi dan peranan koperasi dalam ekonomi dan sosial. Dan yang ketiga yaitu membahas fungsi dan peran koperasi di Indonesia. Yang pertama yaitu beberapa pandangan mengenai fungsi koperasi. Fungsi dan peran koperasi dalam masyarakat setidak-tidaknya dapat dikelompokkan ke dalam 3 aliran yang disampaikan oleh Kasselman tahun 89. Ketiga aliran itu yaitu yang pertama aliran yardistik. Menurut pandangan
aliran yardistik. Aliran ini berfungsi dan berperan. Koperasi pada dasarnya hanyalah sebagai tolak ukur, dalam arti sebagai penetralisir yang ditimbul oleh sistem perekonomian kapitalis. Sasaran gerakan koperasi hanya terbatas pada menghilangkan praktek-praktek persaingan yang tidak sehat pada sistem perekonomian kapitalis. Kedua yaitu aliran sosialis. Menurut pandangan, aliran sosialis berfungsi dan berperan di dalam koperasi berbeda dengan pandangan aliran yardistik. Aliran sosialis memandang sistem perekonomian kapitalis sebagai asal muasal terhadap banyak rakyat. Maka kehadiran koperasi banyak di masyarakat harus difungsikan sebagai kekuatan untuk mengganti sistem perekonomian kapitalis tersebut. Yang ketiga yaitu aliran persemakmuran. Aliran persemakmuran dapat dikategorikan aliran tengah. Di satu pihak sebagaimana dijelaskan dalam aliran yardistik. Aliran ini memandang sistem perekonomian sebagai suatu sistem perekonomian yang harus dijalankan. Tetapi sebagaimana aliran sosialis harus didasarkan pada sistem perekonomian pernah dikoreksi namun tidak seradikal aliran sosial. Menurut aliran persemakmuran, fungsi dan peranan koperasi di dalam masyarakat kapitalis tidak sekedar sebagai tolak ukur alat penawar, tetapi sebagai alternatif dari bentuk kerusakan kapitalis. Sebagai bentuk alternatif, maka peran koperasi harus terus ditingkatkan dan dikembangkan sebagai suatu gerakan masyarakat dalam mewujudkan masyarakat koperasi. Yang kedua yaitu membahas tentang fungsi koperasi dalam bidang ekonomi dan sosial. Fungsi dalam bidang sosial yang pertama yaitu mendidik para anggotanya untuk memiliki semangat bekerja sama baik dalam menyelesaikan mereka mampu dalam membangun tatanan sosial masyarakat yang lebih baik. Yang kedua yaitu mendidik para anggotanya untuk memiliki semangat berkorban sesuai dengan kemampuannya masing-masing, demi terwujudnya tatanan sosial dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan beradab. Yang ketiga yaitu mendorong terwujudnya suatu tatanan sosial yang sifat demokratisnya menjamin dan melindungi hak dan kewajiban setiap orang. Yang keempat yaitu mendorong terwujudnya suatu kehidupan masyarakat yang tentram dan damai. Selanjutnya yaitu fungsi dalam bidang ekonomi. Fungsi dalam bidang ekonomi yang pertama yaitu menumbuhkan motif berusaha yang lebih perikemanusiaan. Yang kedua yaitu mengembangkan metode pembagian sisa hasil usaha yang lebih adil. Yang ketiga yaitu memerangi monopoli dan bentuk-bentuk konsentrasi permodalan lainnya. Yang keempat yaitu menyediakan barang-barang dan jasa dengan harga yang lebih murah. Meningkatkan penghasilan anggota, menyederhanakan dan mengefisienkan tata niaga, menumbuhkan sikap jujur dan keterbukaan dalam pengelolaan perusahaan, menjaga keseimbangan antara permintaan dan penawaran, antara kebutuhan dan pemenuhan kebutuhan. Yang terakhir yaitu melatih masyarakat untuk menggunakan pendapatnya secara aktif. Selanjutnya yaitu fungsi dan peran koperasi syariah. Fungsi dan peran koperasi syariah yang pertama yaitu membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuannya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi. Yang kedua yaitu memperkuat kualitas sumber daya insani anggota agar menjadi lebih amanah, profesional, konsisten, dan konsekuen atau istiqomah di dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan prinsip-prinsip syariah Islam. Yang ketiga yaitu berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian sosial yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Yang keempat yaitu mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja.
Yang kelima, sebagai mediator antara menyandang dana dan penggunaan dana sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan harta. Yang keenam yaitu menguatkan kelompok-kelompok anggota sehingga mampu bekerja sama melakukan kontrol terhadap koperasi secara efektif. Yang ketujuh yaitu mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja. Dan yang terakhir yaitu menumbuh kembangkan usaha-usaha produktif anggota. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di sini akan membahas terkait kelebihan koperasi syariah dan juga koperasi konvensional. Saya Maliatus Soliha, NIM 190721100118 akan membahas sedikit terkait kelebihan daripada koperasi syariah dan juga koperasi konvensional. Mungkin teman-teman di sini udah nggak asing ya terkait adanya koperasi syariah dan juga koperasi konvensional. Mesti kedua koperasi ini mempunyai keunggulan dan kekuatannya masing-masing atau kelebihannya masing-masing. Nah, untuk kelebihan dan keunggulan ini nantinya akan menjadi daya tarik kepada nasabah untuk ikut serta bergabung dengan kita atau andil dalam memakmurkan dan mensejahterakan kehidupan masyarakat yang ada di Indonesia. Karena memang untuk menjadikan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera itu adalah tujuan daripada adanya koperasi syariah dan juga koperasi konvensional. Nah, untuk yang pertama, di sini saya akan membahas terkait kelebihan koperasi syariah terlebih dahulu. Nah, ada beberapa keunggulan atau kelebihan yang ada di koperasi syariah. Yang pertama yaitu salah satunya adalah koperasi syariah ini adalah bentuk serta peran umat Islam dalam membangun kehidupan yang adil dan juga makmur, karena sesuai dengan tujuan dan prinsip daripada koperasi syariah, yaitu untuk bagaimana caranya mereka itu untuk mensejahterakan dan memakmurkan kehidupan masyarakat yang ada di Indonesia dengan adil seperti itu. Apalagi dalam kondisi dan situasi yang seperti ini, pandemik COVID-19 dan juga di mana PPKM yang terus diperpanjang. Nah, itu akibatnya PPKM yang terus diperpanjang ini mengakibatkan masyarakat yang menengah ke bawah itu merasakan kurangnya kemakmuran atau kurang adilnya pemerintah yang membatasi hak kerja mereka seperti itu. Kemudian dengan adanya koperasi yang kedua, dengan adanya koperasi syariah itu adalah salah satu bentuk ketaatan pada ajaran agama yang dalam istilahnya yaitu lazim, yaitu adalah jalan menuju ketakwaan. Jikalau kita sudah menentukan pilihan kita yaitu ikut serta adil dalam koperasi syariah, itu adalah salah satu bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana telah kita melaksanakan perintahnya, di mana kita menjalankan setiap kegiatan kita itu berhubungan dengan syariat-syariat agama Islam, dan juga kita telah menjauhi larangannya sebagaimana yang telah dijelaskan As-Sunnah dan juga Al-Quran seperti itu. Nah, dengan kita ikut ke koperasi syariah, itu jelas kita kayak menghindari ya adanya unsur-unsur riba. Nah, riba ini kan salah satu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang riba ini adalah bentuknya sangat kejam, dan juga nantinya riba ini juga akan menyusahkan atau menyengsarakan masyarakat atau orang-orang yang nantinya telah berkecimpung atau masuk ke dalam dunia riba itu. Jadi yaitu salah satu kelebihan daripada koperasi syariah itu adalah bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga itu ada koperasi syariah ini merupakan di dalamnya itu mempunyai sesuatu atau bentuk ajaran agama Islam yang memiliki orientasi dan model kebijakan ekonomi sendiri. Model kebijakan ekonomi syariah bersifat permanen dan berkembang pada waktu yang bersamaan, karena memang patokan kita atau pedoman kita itu yang mengacu pada As-Sunnah dan juga Al-Quran, maka itu sudah tidak bisa diubah atau diganti atau kita ubah sebagaimana yang kita inginkan. Nah, itu tidak bisa, karena memang itu adalah sifatnya permanen, karena sudah ditentukan oleh Allah, sudah diatur dalam
sudah diatur oleh Allah dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah itu. Tinggal kita menjalankan sebagaimana perintah yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, nantinya ketika kita sudah menjalankan itu mesti ada kayak perkembangan lah intinya, karena sebagai bentuk hadiah atau bonus dari Allah kepada kita, kayak karena kita ya udah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nantinya perkembangan itu akan ada pada waktu yang secara bersamaan. Kemudian yang keempat itu, dengan adanya koperasi syariah ini, jika koperasi syariah ini semakin maju, maka sama artinya koperasi syariah ini akan mendorong kemajuan 39,7 juta usaha kecil yang menyerap 88% tenaga kerja yang membutuhkan pembiayaan mikro. Bayangkan saja teman-teman, bahwasanya jika koperasi syariah ini berkembang secara pesat dan koperasi syariah ini bisa melampaui daripada koperasi-koperasi yang lainnya, maka sudah koperasi syariah ini sudah membantu kemajuan daripada para pengusaha kecil yang ada di Indonesia. Dan jika pengusaha kecil ini sudah mengalami kemajuan, maka nantinya para pengusaha kecil-kecil inilah yang nantinya bisa mengangkat perekonomian yang ada di Indonesia. Apalagi dalam kondisi yang seperti ini, di mana adanya COVID-19 dan juga PPKM yang semakin diperpanjang. Nah, itu kita bisa membantu atau ikut serta memakmurkan masyarakat dengan ikut andil dalam koperasi syariah ini. Kemudian yang kelima itu, koperasi syariah merupakan lembaga pendidikan demokrasi yang mampu membangun mutual trust sebagai kunci sebuah bangsa dalam membangun organisasi yang berskala besar dan juga yang kuat. Ya, nantinya adanya koperasi syariah ini yaitu merupakan lembaga penguat lah yang ada di Indonesia, seperti itu. Kemudian yang terakhir, kelebihan daripada koperasi syariah ini yaitu mampu memelihara kepercayaan masyarakat yang tinggi melalui hubungan emosional yang islami, kayak gitu. Nah, itu adalah kelebihan daripada koperasi syariah. Yang selanjutnya, di sini saya akan membahas terkait kelebihan daripada koperasi konvensional. Yang pertama, koperasi konvensional ini adalah bentuk usaha yang tidak saja menampung tetapi juga mempertahankan idealitas dan juga budaya bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua, koperasi konvensional ini adalah sebagai wadah yang tepat untuk membina golongan ekonomi kecil pribumi. Dan nantinya biasanya di dalam koperasi konvensional ini itu ada sejenis kayak pelatihan-pelatihan yang mana nantinya akan atau targetnya itu adalah masyarakat. Nah, dengan adanya pelatihan ini ya diharapkan bisa membantu kayak mengasah skill atau membangkitkan skill yang ada dalam tubuhnya, kemudian jadilah sebuah ide atau inovasi yang mana nantinya akan bisa membantu kehidupan perekonomian masyarakat atau orang-orang tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu koperasi konvensional merupakan organisasi yang dari, oleh, dan untuk anggota, seperti itu. Kemudian untuk kelebihan daripada koperasi konvensional sendiri itu yang terakhir ada, koperasi konvensional ini adalah keseimbangan pemanfaatan hal dan penekanan kewajiban yang harus dilakukan seluruh anggota karena koperasi ini milik semua anggota dan menjadi tanggung jawab bersama. Nah, itu adalah daripada kelebihan koperasi konvensional. Ada 4 tadi kelebihannya. Ya, mungkin itu saja ya terkait pembahasan kelebihan daripada koperasi konvensional dan juga koperasi syariah. Kurang lebihnya saya maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya nama saya Azharbaidin, NIM belakang 171. Saya di sini sebagai pemateri keempat akan menjelaskan mengenai
kekurangan koperasi syariah dan kekurangan koperasi konvensional. Yang dimana yang pertama yaitu kekurangan koperasi syariah, yaitu yang pertama belum mampu menjembatani dan menjadi solusi bagi permasalahan-permasalahan yang dialami oleh para anggotanya. Padahal jika peran mereka bisa optimal untuk melayani para anggotanya, maka pertumbuhan dan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi syariah akan semakin meningkat. Yang kedua yaitu yang dimana pengurus kurang memperhatikan masyarakat mengenai pemahaman terkait koperasi syariah itu sendiri. Padahal sebagai lembaga keuangan dengan segmen menengah ke bawah atau usaha kecil dan menengah, koperasi syariah seharusnya menjadi pilihan utama masyarakat yang telah memiliki kesadaran terhadap kewajibannya untuk menerapkan ilmu-ilmu syariah. Nah, dari itu perlu upaya keras bagi pengurus dan pengelola koperasi syariah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai ilmu-ilmu syariah dalam perkoperasian, karena masih banyak masyarakat yang belum terlalu menahu mengenai koperasi syariah itu sendiri. Yang ketiga yaitu masih kurangnya keterbukaan akses informasi terkait penyimpanan atau pengeluaran pembiayaan, yang dimana mungkin karena teknologi yang meliputi peralatan kerja dan metode kerja yang digunakan untuk menghasilkan produk dan jasa yang dihasilkan oleh organisasi atau koperasi tersebut kurang mendukung. Karena semakin berkualitas teknologi yang digunakan, maka akan semakin tinggi kinerja organisasi tersebut. Dan yang keempat yaitu kurangnya profesionalitas, dalam arti tidak dijalankan sesuai dengan kaidah sebagaimana badan usaha lainnya. Dari sisi keanggotaan, seringkali pendirian keuangan yang dipaksakan oleh pemerintah. Akibatnya pendirian koperasi didasarkan bukan dari bawah melainkan dari atas, sehingga pelaksanaan koperasi juga tidak sepenuh hati pengurus yang dipilih dalam rapat anggota RA seringkali dipilih berdasarkan status sosial, baik secara ekonomi ataupun adat dalam masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, pengelolaan koperasi dijalankan dengan kurang adanya kontrol yang ketat dari para anggotanya. Hal ini disebabkan karena adanya rasa keengganan dari para anggota itu sendiri, sedangkan pengelola yang ditunjuk oleh pengurus seringkali diambil dari kalangan yang kurang profesional. Seringkali pengelolaan yang diambil bukan dari kalangan yang berpengalaman, baik dari sisi akademis maupun penerapan dalam wirausaha, melainkan dari orang-orang yang kurang atau bahkan tidak mempunyai pengalaman tersebut, yang dimana masih banyak kekurangan koperasi syariah, yaitu dari nasabahnya terbatas, modalnya terbatas, teknologinya terbatas, dan SDM-nya masih terbatas, sehingga hanya cukup beroperasi untuk sehari-hari di koperasi tersebut. Dan selanjutnya yaitu kekurangan dari koperasi konvensional. Yang pertama yaitu kurangnya kesadaran untuk bergabung dalam koperasi. Ada beberapa faktor yang menjadi kendala mengapa minat masyarakat bergabung ke koperasi masih minim.
Salah satu faktornya adalah disebabkan karena adanya kendala terkait regulasi manajemen dan sumber daya manusia pada akses pembiayaan dan pengawasan. Untuk itu, saat ini Kemenkop berencana membangun pilot project agar bisa menggairahkan minat masyarakat untuk mau bergabung ke koperasi. Dia berharap setiap tahunnya jumlah masyarakat yang mau bergabung ke koperasi bisa terus meningkat sehingga bisa memacu kinerja perekonomian nasional ke arah yang positif. Lalu apa sih pilot project? Pilot project sendiri adalah pelaksanaan kegiatan percontohan yang direncanakan sebagai pengujian atau trial dalam rangka untuk menunjukkan keefektifan suatu pelaksanaan program, mengetahui dampak pelaksanaan program dan keekonomisannya. Dan yang kedua yaitu daya saing koperasi yang masih cukup lemah. Meski keberadaan koperasi sudah lama atau sudah berumur cukup lama, namun sejauh ini berbagai permasalahan masih membelit lembaga tersebut. Kondisi itulah yang menyebabkan koperasi kurang bisa bersaing dengan lembaga lainnya, padahal kesempatan untuk maju sangat terbuka, yang dimana permasalahan yang sering dihadapi koperasi adalah masih kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki. Kondisi ini bisa berakibat pada kurangnya kemampuan mengakses pasar modal dan menjalin kerjasama kemitraan dengan badan usaha lainnya. Keterbatasan mengakses potensi itulah yang menyebabkan koperasi kurang mampu bersaing. Oleh sebab itu, koperasi harus berbenah diri untuk lebih meningkatkan kemampuan SDM yang dimiliki supaya bisa eksis. Yang ketiga yaitu modal koperasi terbatas. Mungkin karena sumber modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Untuk modal sendiri dapat diklarifikasikan sebagai modal internal. Sifat dari jenis dana ini adalah tertanam untuk jangka waktu yang tidak terbatas, sebab sepanjang koperasi berdiri, dan juga mungkin karena adanya fluktuasi pada modal koperasi itu yang dimana ditariknya simpanan oleh anggota yang pensiun maupun keluarga dan anggota yang meninggal dunia, sehingga modal koperasi juga berkurang. Di samping itu, selain karena anggota yang pensiun dan meninggal dunia menarik simpanannya, ada juga anggota koperasi aktif yang menarik simpanan sukarelanya untuk berbagai keperluan seperti membeli kendaraan dan lain-lain. Itu yang menyebabkan modal koperasi itu terbatas. Banyaknya penarikan ataupun anggota-anggota yang ikut di dalam koperasi tersebut itu sedikit, karena anggota itu adalah investor yang ada di koperasi itu sendiri. Dan yang keempat yaitu terdapat konflik kepentingan di dalamnya, yang dimana koperasi sendiri merupakan struktur kompleks terdiri dari sejumlah kelompok yang berbeda yang memiliki kepentingan yang tidak selamanya harmonis. Suatu konsensus yang sulit mungkin merupakan hasil penyesuaian terhadap tujuan tertentu yang dapat diterima oleh semua pihak, tapi juga dapat menyebabkan kepuasan pihak tertentu. Yang terjadi adalah konflik
bukan harmonis, dan ada dua hal yang dapat menghindari konflik antar pemimpin dan anggota. Yang pertama yaitu kepemimpinan koperasi dapat bertindak secara alami menurut atau sesuai dengan kepentingan anggota. Dan yang kedua, anggota sebagai pemilik koperasi bagaimanapun akan dapat mengawasi kegiatan-kegiatan koperasi. Jadi para anggota bisa mengawasi kegiatan-kegiatan yang ada di koperasi tersebut. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya mengenai kekurangan koperasi syariah dan koperasi konven. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya sendiri juga masih belajar. Jikalau ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.